Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materi yang disampaikan dengan poin-poin penting. Kita beri waktu 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblati ummatin ammah amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita ini. Dan tak lupa salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tauhid yaitu Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA dan teman-teman sekalian. Baiklah, adapun tujuan kami di depan ini ingin menyampaikan materi yang berjudul takdir yang akan dibacakan oleh Saudari Iman. Takdir, percaya kepada takdir termasuk salah satu rukun iman yang keenam. Iman kepada takdir merupakan suatu kekuatan yang dapat membangkitkan semangat bekerja dan kegairahan berusaha, bukan dapat merupakan dorongan yang positif untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pantas di dunia ini. Banyak orang menyalahkan tentang takdir. Sebagian orang menganggap bahwa dengan kita percaya pada takdir, semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sebagai hambanya hanya tinggal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. B. Pengertian takdir. Secara etimologis, pengertian takdir berasal dari bahasa Arab qadaro, yaqduru, qadaran, yang berarti berkuasa mengerjakan sesuatu. Kata tersebut juga mempunyai arti dugaan, perkiraan, hipotesis, berdasarkan atau pikiran. Kepercayaan kepada takdir atau qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam atau terakhir beriman kepada takdir. Artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan irodatnya dan segala hikmahnya. Dalam pengertian sehari-hari, qada dan qadar disebut juga takdir yang biasanya diartikan sebagai ketentuan Tuhan. Dari segi bahasa, qada berarti keputusan atau ketetapan, sedangkan qada berarti ketentuan atau ukuran. Secara rinci, pengertian qada adalah ketentuan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali, seperti bulan mengitari matahari atau sifatnya membakar, sifat baik dan buruk, kematian, jodoh dan sebagainya. Sedangkan qadar adalah yang dapat diubah atau perwujudan dari ketentuan Allah yang telah ada sejak zaman azali. Kepercayaan kepada qada dan qadar adalah secara ringkasnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk juga yang terjadi pada diri manusia, baik dan buruk, pada suka dan segala bentuk ini, semuanya tidaklah terlepas dari takdir atau ketentuan ilahi. Dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan masalah qadar atau takdir, seperti A. Segala sesuatu terlaksana dengan takdir Allah. B. Segala sesuatu dalam perbendaharaan takdir Allah. C. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. C. 4 prinsip beriman dalam takdir. Perlu kita ketahui bahwa keimanan terhadap takdir harus mencakup 4 prinsip. 4 prinsip ini harus diimani oleh setiap muslim adalah: 1. Ilmu. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, termasuk juga proses kejadiannya. 2. Kitabah. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah
D. Macam-macam takdir. Menurut para ulama, takdir itu ada dua macam. Satu, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang berat kaitannya dengan ikhtiar manusia. D. Takdir mubram, yaitu takdir-takdir yang terjadi pada diri manusia itu sendiri dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. E. Keberadaan takdir. Bukti adanya takdir Tuhan ini dapat dilihat pada diri manusia sendiri sejak lahir sampai mati. Kapan dan di mana kita manusia lahir, ia tidak dapat memilihnya, dan ketika lahir ke dunia, manusia tidak memilih bapak atau ibu, tidak memilih bangsa dan tanah air, bahkan juga tidak memilih jenis laki-laki atau perempuan, dan tidak memilih bentuk dan bentuk tubuhnya sendiri. Cantik dan buruk semua itu telah ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah SWT dan manusia tinggal menerimanya saja. F. Hubungan takdir dengan ikhtiar. Banyak pendapat berkaitan dengan keterlibatan usaha manusia dalam mewarnai takdir. Di antaranya adalah Al-Ghazali menerangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada atas kehendak dan kemauannya sendiri. Doktrin Jabariyah berdasar atas suatu premis bahwa manusia dengan kreasinya karena Allah telah dianugerahkan kapasitas atau kehendak. Oleh karena itu, istilah qadar atau kekuasaan menghasilkan perbuatan-perbuatannya sendiri, dan karena itu harus bertanggung jawab atasnya. Menurut doktrin Jabariyah, bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan. Menurut Asy'ari, lebih memandang bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, karena manusia bergantung pada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, manusia mempunyai peluang untuk memilih bergerak dan berusaha. Dengan demikian, timbul pertanyaan, apa tidak berarti bahwa manusia itu serba terpaksa dalam perbuatannya, sehingga manusia tidak lagi merdeka dalam berbuat. Kebebasan manusia itu ada, akan tetapi kebebasan yang terbatas. Contohnya saja, tidak jarang pula manusia gagal dalam usahanya, sekalipun dikerjakan dengan sekuat tenaga. Ikhtiar dan usaha manusia tidak mesti secara mutlak berhasil, namun hal itu perlu dan wajib dilakukan. Dan sesudah ikhtiar, berhendaknya orang juga berdoa dan bertawakal secara ikhlas kepada Allah. Kalau ikhtiar kita berhasil, Allah yang punya karunia. Kalau tidak berhasil, Allah yang punya kuasa. Kepercayaan yang salah kepada qada dan qadar menyebabkan terbunuhnya ikhtiar. Tidak lagi orang mau bekerja, tetapi hanya berpangku tangan, mengharapkan jatuhnya sesuatu dari langit. Segala sesuatu digantungkan kepada takdir, tanpa ada usaha. Akan tetapi sebaliknya, apabila ajaran qada dan qadar dipercaya sebagaimana mestinya, tentulah ia menjadi sumber bagi bangkitnya amal-amal ikhtiar manusia, bahkan menjadi sumber militansi untuk tidak menyerah. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hidayat Tonga. Saya ingin bertanya, pertanyaannya sebutkan contoh dari takdir mu'alaq. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sofia. 1. Ilmu. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 2. Kitabah. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. 3. Masyiah atau kehendak. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi sesuai dengan kehendaknya. 4. Al-Khaliq. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurlaila. Contohnya yaitu seorang siswa yang ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.